Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang beserta pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Bapak narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang beserta Kader Pokja 3 Kecamatan se-Kabupaten Jombang yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan ridhonya semata maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di ruangan ini dalam acara pemantapan bidang kesejahteraan keluarga dengan tema pelatihan pembuatan pengresapan biopori dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kami melanjutkan acara ini, saya mewakili Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang memohon maaf kepada panjenengan semuanya karena pada pagi hari ini bersamaan dengan acara di Tembelang sehingga beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini menemani panjenengan semuanya, tetapi insya Allah nanti akan menyusul untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semuanya tidak akan mengurangi kelancaran dari acara ini nanti. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir, semuanya hanya karena ridha Allah semata. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan di sini, mungkin tadi ada sedikit perubahan dalam prosesi pertemuan kita pada pagi hari ini yang biasanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan Maras PKK, tetapi tadi hanya mendengarkan karena kita tahu saat ini masih PPKM dan masih tinggi-tingginya yang hampir mampir di setiap rumah. Siapa Bu? Omikron. Kelihatannya memang ini tidak seganas varian Delta, tetapi kami sekeluarga juga baru aja dihampiri Bu. Anak saya yang pertama baru positif dan kami sekeluarga harus isoman 1 minggu. Tetapi memang betul Omikron ini harus istirahat total, minum obat 4 hari, swab lagi insya Allah negatif, asalkan tidak ada gejala sesak dan tetap saturasi oksigen kita pantau selalu. Itu yang kami lakukan. Jadi baru hari ini saya bisa keluar dan mohon maaf, mungkin Bapak Ibu bertanya Bu Sianto kok gak seragam. Karena gak seragam kok Bu Sianto gak seragam. Mohon maaf Bu, ini tadi karena saya juga mohon maaf terlambat dengan semua menunggu saya. Di Mojokerto hari ini tadi setengah 7 sudah hujan deras, saya harus naik bis. Kemudian rumah saya bongkar-bongkar rumah, baju ini kayak tak lebih kresek-kresek
dicari tidak ada, akhirnya saya cari baju seadanya dan alhamdulillah memenuhi. Mohon maaf kalau memang saya tidak bisa seragam seperti itu. Nah, kembali lagi Ibu, kami mohon Ibu bisa menjaga kesehatan kita masing-masing sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu kualitas air tanah. Kualitas air tanah kita tahu semua, kualitas air tanah kita itu sekarang sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Dari sudah banyak pencemaran di sana sini, baik itu limbah rumah tangga maupun limbah kimia. Nah, untuk itulah maka nanti mungkin di sini akan dibahas oleh Bapak narasumber lebih jauh lagi apa sih air tanah itu dan apa sih kegunaan air tanah itu. Kemudian juga nanti akan diberi pelatihan pembuatan lubang resapan biopori bagi kader Pokja 3 kecamatan yang saya amati banyak DPR sudah tidak asing lagi. Apa lubang biopori itu? Apa lubang barokah itu? Kenapa dikatakan lubang barokah? Karena di situ nanti akan menimbulkan, akan memberikan manfaat yang banyak sekali. Karena apa? Sekarang di mana-mana banyak banjir. Salah satu resapan biopori adalah untuk mengurangi banjir dan meningkatkan kualitas air tanah. Karena itu mungkin nanti dulu sudah pernah Bu, ini apa? Pelatihan pembuatan resapan biopori di PKK, tapi sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sudah terlupakan dan sudah tidak dimanfaatkan lagi. Nah, ini di refresh lagi penjenengan untuk mari kita galakkan lagi lubang biopori ini. Apalagi kita yang berada di perkotaan di mana kepadatan penduduk dan kepadatan rumah ini terlalu padat. Jadi air ini tidak bisa meresap. Itulah fungsinya biopori. Karena di dalam biopori ini nanti bisa dimanfaatkan juga untuk penimbunan sampah-sampah organik yang akhirnya nanti digunakan untuk pengomposan. Itu mungkin nanti lebih dalam dan lebih jauh akan dijelaskan oleh Bapak narasumber apa manfaat dan apa sih biopori ini fungsinya. Karena kita tahu air tanah kita sekarang sudah jauh dari apa yang dikatakan sehat. Sekarang minum kita aja sudah minumnya harus pakai air mineral, karena kalau kita pakai air kita sendiri, air dari sumur kita sendiri, coba penjenengan kalau merebus air, pasti di situ tidak lama kerak dipanci pasti akan banyak. Berarti logamnya banyak kan penjebaknya, kadar logamnya tinggi. Nah, inilah yang akan dibahas nantinya supaya bagaimana kadar air tanah kita itu bisa lebih sehat untuk dikonsumsi. Karena sekarang juga sudah banyak air isi ulang. Ibu, air isi ulang. Air isi ulang itu kita dapat katanya dari air jernih dari pegunungan. Coba kalau penjenengan tindak ke Malang lewat Batu, di daerah Prigen, di daerah Caket itu banyak apa tangki-tangki untuk air isi ulang. Penjenengan bisa di sana apa yang diambil bukan air tanah tapi juga kebanyakan air dari sungai yang ada di pegunungan. Kemudian disaring lagi, katanya disaring kalau diisi ulang.
Tapi apakah saringan diisi ulang ini kalibrasinya selalu atau bagaimana, kita juga belum bisa memastikan. Untuk itulah nanti monggo kita ikuti bagaimana sih air yang baik untuk kita itu yang seperti apa. Jadi itulah nanti fungsinya kita di sini, sehingga kader-kader kita di kecamatan ini nanti bisa menularkan ilmunya ke kader-kader yang ada di tingkat yang lebih bawah lagi, supaya paham betul. Dan saya yakin di sini nanti tidak akan sulit Bapak untuk memberikan pelatihannya, karena saya amati kader Pokja 3 kecamatan kebanyakan adalah ibu-ibu PDM. Jadi di mana beliau-beliau ini sudah paham betul apa sih lubang biopori itu, apa sih fungsinya, bagaimana cara pembuatannya. Nah, harapan kami yang ada di kabupaten ini nanti bisa berlanjut, apalagi sekarang musim penghujan sangat pas sekali kalau kita membuat acara yang seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti ilmu yang penjenengan bawa ini nanti bisa bermanfaat untuk penjenengan pribadi pada khususnya, dan umumnya untuk masyarakat dan kader-kader yang ada di desa. Dan harapan kami yang ada di kabupaten adalah tetap harus bisa ditularkan di desa. Kemudian perlu kami sampaikan juga, ini pesan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, musim penghujan banyak, sudah mulai banyak apapun kalau musim penghujan, banyak nyamuk. Akhirnya banyak nyamuk di rumahku gara-gara sampahnya menumpuk. Nah, itulah maka monggo. Ini tugas kita yang ada di Pokja 3 untuk tetap tidak segan-segan dan tidak berhenti dan jemu untuk tetap melakukan sosialisasi dan mengingatkan kader-kader kita, juga warga masyarakat, tolong kalau buang sampah jangan sembarangan, apalagi sampah-sampah pampers. Sampah pampers itu, saya itu kadang-kadang berjalan pulang ke Mojokerto lewat utara, sepanjang jalan kali di Tembelang. Wow, itu penuh dengan sampah-sampah, dan sampah-sampah itu adalah sampah-sampah pampers. Mari Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri untuk mencoba memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Monggo sampah-sampah rumah tangganya dipilah, disendirikan antara sampah plastik, sampah organik, dan sampah kimia. Dari siapa kalau tidak dari diri kita sendiri? Kita gembar-gembar ke kader, tetapi kenyataannya di rumah kita tidak melaksanakan sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dan kita tularkan juga ke kader-kader kita, supaya lingkungan kita ini bersih, air tanah ada di sekitar kita bersih, udara kita bersih, sehingga kita hidup pun akan hidup yang bersih dan sehat. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya di Allah, kekurangan ada pada saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan pembuatan lubang resapan biopori pada pagi hari ini kami nyatakan bisa dimulai.
anggota Komite 3 Kabupaten Tunggal maupun kecamatan yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam jadwal biar. Terima kasih tadi juga disampaikan kepada Ibu Ana Santo. Sambutannya luar biasa sudah mengawali dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Namun kamu sebelumnya jadi kemarin Ibu Nikmat itu menyampaikan terkait Biopori. Jadi untuk materinya biasa siapa itu dari Biopori. Tapi bagaimana sebelum masuk ke Biopori nanti saya sedikit akan mengulas tentang air. Karena memang kesehatan air ini penting bagi kita, khususnya bagi siapa, bagi anak kita. Karena pasti ibu semua tahu bahwa angka stunting sekarang masih ada, nggak tahu berapa airnya mungkin jelas masih ada di Jombang, masih ada dari selain gizi. Makanya 70% stunting di Indonesia itu dikarenakan karena sanitasi. Itu udah data ya. Jadi kemarin saya berbagai dari Unilever itu menyampaikan ada teman kami yang memang mereka itu membuat dia untuk toilet. Jadi gerakannya untuk toilet begitu. Karena tujuannya biar tidak biar di sungai. Karena pentingnya dari air kepada generasi kita dia tidak kena stunting gitu nih. Tapi ibu juga sudah tahu bahwa kita harus menyiapkan hari pertama untuk anak cucu kita. Nah, air ini menjadi cukup penting. Akan tetapi dalam satu dekade terakhir ini memang kita cukup sedikit diracuni dan mungkin sekarang ada cukup banyak ya. Air kita tetap teman. Gitu. Hampir semua bahkan kita pakai itu ada kegiatan di mana kali budi yang menuju masuk tol itu sudah sangat tercemar. Kita pernah teliti begitu. Nah, salah satunya itu memang karena sampah. Karena sampah, maka tadi yang disampaikan dengan sampah umum, air kita mulai. Saya pribadi di LMBA dan kebetulan saya juga di organisasi masyarakat sipil di Sanggar Hijau, ada di Kaliwungu. Kami itu kalau misalkan mengajar kami juga mempraktekkan begitu. Jadi kami mencoba mungkin ibu-ibu bisa main ke LMBA atau mungkin main ke Sanggar Hijau. Kita tuh selalu memilah. Memilah sampah. Kalau kita makan dari kota pasti kita ambil pastinya kita kalau misalkan masih bisa di ada pastikan giling itu bisa berusaha sampah kita sendirikan. Kalau tidak bisa nanti kita lakukan sini. Kotaknya kami lipat bagus nanti dibuat ke bank sampah. Itu yang bibit yang perlu kita lakukan. Termasuk juga tadi Bapak Santo menyampaikan bahwa salah satu selain sampah organik yang ternyata mencemari air itu adalah kampus. Dan saya ibu ketika dalam bulan kain yang itu juga sama. Nah pertanyaan apakah kita tidak boleh menggunakan kampus? Ya sebenarnya boleh. Tapi alangkah bijaknya begitu misalkan kita menggunakan lobby. Lobby itu ya cukup memang harganya mahal tapi itu bisa kita cicil kembali sehingga kita bisa mengurangi sampah pokok. Apakah asumsi menggunakan kampus? Saya sudah punya anak saya sekarang punya mau 14 bulan dan saya dari anak saya lahir sampai sekarang itu saya menggunakan kampus itu kurang lebih 50 buah. Dan itu saya gunakan ketika saya terpaksa. Misalkan bekerja kemana, jadi bukan saya tidak sama sekali saya menggunakan kampus. Tapi saya bertanggung jawab. Gimana maksud bertanggung jawabnya? Saya bertanggung jawabnya dengan mencuci. Tadi pagi ini saya membeli kalau sedikit pendidikan atau tadi pagi saya itu sebelum berangkat saat mandi saya itu membersihkan tiga pot dari kopi. Karena sudah sekitar akhir tahun kemarin itu terakhir menggunakan kampus. Dan itu saya gunakan 50 saya cuci. Jadi saya keluarkan, saya taruh setel di balik dibuang ke TPS. Terus kaitan bagaimana
saya itu ada kainnya ini. Kainnya itu saya cuci bersih, saya keringkan karena kain itu dari plastik sebenarnya. Jadi dari plastik sehingga kalau ibu pernah pirsa terkait ekobrik itu kan memanfaatkan plastik yang tidak ada nilai ekonomisnya, sehingga kain tadi itu saya masukkan ke dalam ekobrik, sehingga walaupun saya menggunakan canvas dan akan terpaksa saya bertanggung jawab. Itu langkah kecil seperti apa yang disampaikan sama Ibu Santo, sehingga memang kita perlu bagaimana kita menjaga kualitas air. Di rumah kualitas air yang dengan ambil misalkan di rumah itu ada sumur itu bukan berarti dari 1-2 tahun yang lalu, tapi itu dari ratusan tahun yang lalu. Mungkin itu cadangan dari bangsa kita dulu. Tapi faktanya sekarang kita juga mengenai air, khususnya dari air hujan. Kenapa sering banyak banjir? Karena air hujan yang ada sekarang itu jatuhnya terus mengalir. Kalau mungkin bahasa anak kuliah itu runoff itu lari. Jadi air itu kalau di atas tanah itu langsung dinding, nggak masuk ke dalam tanah. Padahal kan zaman dulu namanya air hujan itu pasarnya masuk dalam tanah. Jadi kenapa ini sampai sekarang itu lebih mudah banjir, lebih mudah menggenang. Karena tanah yang di atas itu sudah tegak. Jadi kebanyakan hujan terus ngalir. Nah, ini kan mana? Ya akhirnya tidak ada resapan air yang tenggelam. Airnya ke sungai, di sungainya itu tercemar sampah. Sehingga kenapa salah satunya stunting ini ya masih tinggi. Karena kita kalau nggak sungai nih, tapi masih banyak menggunakan air dari sungai. Apalagi daerah Surabaya, mereka itu menggunakan semua botol air itu ya dari sungai yang di sana gitu. Nah itu pentingnya di sana. Makanya kenapa kita perlu Saka ini ada satu contoh. Mereka sampaikan Ibu Wana Santo bahwa ketika dengan merebus air udah berkeraknya, jadi memang sudah ada perubahan kualitas air. Begitu. Kalau misalkan dengan kamu mau air yang insya Allah bersih itu dijamin dilakukan, itu dari mana? Air hujan langsung di tanah yang bisa digunakan. Loh mas, kok ada kali air hujan diminum bisa? Saya rumahnya dari Megalung, tapi sekarang berdomisili di Jogoroto di Mayangan. Saya di Megalung itu punya teman di depan rumah saya pas, karena memang punya kolam ikan yang bisa sehingga airnya itu air asin. Dan dari SMA sampai sekarang ya dari sekitar 2007 sampai sekarang itu kalau minum air itu nggak pernah dari sumur, tapi malah dari air hujan. Dan alhamdulillah ya bapak itu semuanya bisa hidup sekarang, nggak ada masalah. Jadi ketika saya bapak bisa bahkan air hujan itu. Tapi ada peserta yang bagaimana kita memanen sampai kita konsumsi. Singkat ceritanya kalau kita mengkonsumsi air yang sudah dalam proses tadi sampai diminum itu kurang lebih nilai bedanya kualitasnya sama kayak dengan Milagros. Saya setuju, betul. Jadi air hujan ternyata itu kalau itu sama dengan Milagros. Karena memang airnya asli dari atas. Memang mungkin nanti suatu saat kalau misalkan ingin tahu berlanjut boleh nanti kita bisa diskusi. Karena prosesnya juga cukup panjang. Bagaimana kita bisa benar biar tetap terjaga kesehatan airnya juga airnya tidak masuk sehat. Bahkan kalau misalkan ibu mau sampai pedalnya ditinggalkan lagi atau mau lebih dari itu bisa dengan distro. Itu ada caranya. Karena pada dasarnya kita itu kalau ingin sehat itu harus minum air alkali. Alkali itu yang pegannya tinggi, Milagros dan teman-temannya. Kalau pada buah atau misalkan sayuran yang makan apa sebetulnya contohnya yang makan kayak timun itu alkalnya tinggi. Jadi itu sebenarnya kita butuhkan, bukan sembarangan air. Namun kalau misalkan saya menyarankan ini sebenarnya tidak promosi merek gitu. Air dengan TDS yang bagus itu adalah TDS yang kecil untuk diminum
Dan itu semua kita teliti di Jombang. Yang biasanya kecil dan cukup baik untuk diminum selain Lagos itu adalah Leo sama aku. Aku itu masih tinggi. Jadi dari aku sama Leo. Saya tidak mau tapi itu faktanya. Jadi kalau Leo ingin minum nasihatnya itu apa mungkin dari segi boleh bagaimana diproses. Karena yang tahu boleh nanti beli alat TBS. Karena nggak semua semua itu TBS-nya bagus, semakin rendah. Begitu. Oke, kita mulai lagi awal sebelum kita masuk ke memori. Oke, so the next one. Oke. Nah, selain air hujan, kita juga bisa memanen dengan cara logam resapan biopori. Mungkin dulu sudah pernah dapat ilmunya. Pada dasarnya resapan ini dulu juga sudah pernah dilakukan oleh bangsa kita. Cuma sekarang jarang kita lakukan. Begitu. Di mana kita membuat lubang ini dari secara contoh. Ini contoh. Tadi disampaikan bahwa contoh bahwa ada lubang barokah. Sebenarnya sama, kita membuat lubang barokah membuat biopori kalau langsung di tanah itu adalah bentuk dari resapan. Jadi kita sebenarnya membuat resapan dan kita memanen air hujan di rumah kita. Ini hanya secara teori antara 10 sampai 20 cm. Apakah bisa kalau dibuat agak besar? Bisa. Nanti di depan bisa kita praktekkan. Kedalamannya juga plus minus. Ketika misalkan di rumah ibu di rumah kalau misalkan terlalu dangkal, mas dilubangi itu diambil cuma mantap setengah meter apa nggak masalah? Ya boleh, karena memang itu sebentuk. Jadi pada dasarnya kalau misalkan dengan itu membuat lubang nggak bisa 1 meter, habis 1 meter. Tetapi kalau kita berapa puluh cm, 70 cm, 50 cm, minimal 50 cm, itu bisa. Nah, selain untuk resapan biopori ini adalah digunakan untuk pengomposan sampah organik ini. Begitu. Sehingga kalau misalkan ibu nanti ternyata tertarik di rumahnya ada biopori dan pengen memanen komposnya bisa dijadikan untuk apa? Mungkin kayak ya. Jadi untuk pekarangan, bagi biopori maupun di pekarangan itu. Yang jelas, kalau misalkan ibu, mas saya ingin membuat biopori tapi nggak ingin dipanen, jadi nggak apa-apa boleh. Begitu ya. Oke, nah ini kalau gambaran bagaimana nanti kita membuat biopori. Ini harus mencari lokasi yang tepat. Tempat ini kalau mungkin gambar mudahnya, jadi kalau di rumah silakan cari di sekitar rumah dengan yang mungkin yang redup atau mungkin di rumah itu gampang terjadi genangan. Karena disitulah nanti air itu akan terkumpul dan disitulah nanti akan masuk ke dalam rumah jenengan dan akan menjadi bank air untuk masa depan. Nah, ini juga yang kedua ini sebenarnya hanya teknis. Ketika misalkan jenengan nanti, mas ternyata saya buat gedung biopori kok sopot ya mas, boleh nanti sambil disirami air itu untuk orang muda. Begitu. Nah ini diletakkan tepat lurus karena memang gedung biopori ini harus lurus, jadi memang harus tegak lurus. Oke. Memang ini apa ya, sedikit butuh tenaga yang jadi mungkin kalau di rumah nanti silakan bisa minta tolong ke suami karena memang kalau kebetulan di rumah dengan kok tanahnya timbul enak, insya Allah sendiri bisa. Gitu. Tapi kalau misalkan agak keras, nah, sampai perlu harus ditekan. Gitu. Bahkan sampai ada yang diinjek, ya mungkin terjadi. Gitu. Ketika tanahnya keras, untuk memudahkan siram, begitu tegak lurus. Nah, ini. Nanti kalau misalkan nanti kita keluar, itu di luar ada 2 jenis alat. Ini. Jadi ada yang alatnya modelnya begini, ada yang alatnya model silinder, melingkar. Kalau yang model ini, itu nanti biasanya kita perlu bantuan pisau atau apa yang buat
tukang itu untuk mengambil. Tapi kalau besok, tapi ketika misalkan kita menggunakan yang silinder, maka itu dengan kita masukkan tangan itu masuk di dalamnya, oke? Kadang-kadang itu bahkan kita tanpa perlu mengambil, jadi ketika diambil langsung diketok. Tapi kalau pakai ini biasanya kita membutuhkan bantuan ini. Jadi kurang gambarannya, ketika kita masukkan kurang lebih sedalam mata bagian ini atau kurang lebih 1 cm, itu nanti diambil. Karena kalau dalam nanti susah mengambilnya. Nah ini contohnya. Ini memungkinkan untuk diinjak ketika memang untuk mempermudah atau tanahnya keras. Dan ini juga dorong sampai sedalam 1 meter itu idealnya. Ketika misalkan tempatnya agak keras dan juga sampai 1 meter boleh apa gitu. Nah ini apabila sudah terhambat tidak masalah diteruskan. Jadi kalau bisa diusahakan ini minimalnya 50 cm gitu. Kan saya dengan ngebor, mas saya ngebor baru dapat 30 cm dan mentok, ya nggak apa-apa nanti serahkan juga yang lainnya gitu. Jadi karena kurang maksimal 30 cm gitu. Nah ini lubang biopori ini yang dasar tadi di awal. Selain resapan itu adalah untuk pengokosan. Jadi nanti memasukkan sampah-sampah organik gitu. Dengan dibuat layar antara sampah organik dan basah secara menentukan. Ini adalah prinsip pengokosan secara umum. Gitu. Jadi dengan misalkan di rumah mas saya itu di rumah ada fasilitas drum komposter atau sejenisnya. Tetapi kalau ternyata pengokosannya gagal, itu karena dengan naruh sampahnya kebanyakan sampah dapur yang basah, terus ada uangnya, gitu. Jadi benar-benar basah. Jadi itu kemungkinan memang baunya akan busuk karena tidak terjadi proses dekomposisi, gitu. Nah, yang baik bagaimana dibuat lapis. Ketika misalkan ibu-ibu di rumah kok punya sendiri, misalkan fasilitas pengokosan apapun, boleh komposter, boleh biopori, atau barokah. Persisnya gimana? Misalkan ibu masak, ada sisa kangkung, sisa sayuran. Kalau misalkan sisa sayuran asem atau lodeh, silahkan disaring dulu hingga airnya dibuang. Nah, sisanya itu baru dimasukkan ke biopori atau lubang barokah. Itu yang basah. Nah, yang kayaknya dari mana mas? Karena itu dari dengan ketika menyapu. Ketika misalkan di rumah itu ada pohon gitu. Gambarnya gitu. Jadi pokoknya itu harus kayak basah. Apakah basah dulu atau harus kering juga harus bersering-sering. Karena tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan biar tidak terlalu basah. Itu prinsip pengawasan dimanapun, kalian dengan alat apapun. Oke. Nah ini yang boleh warna hijau dimasukkan, ini yang tidak boleh. Yang boleh macam-macam gaun, rumput, sisa makanan, sayuran, kulit, buah dan lain-lainnya. Jelas sampah organik yang boleh dimasukkan. Yang tidak boleh ini plastik dan lain-lainnya. Itu kalau bisa jangan sampai masuk. Karena kalau sampai sekali masuk nanti plastik atau sejenisnya, itu nanti akan menghambat dari pengawasan atau menghambat dari manfaat dari resapan. Itu emang. Jadi diusahakan monggo nanti belajar sekalian memilah. Nah ini, kenapa mesti namanya biopori? Bio itu artinya hidup. Pori itu dari poros yang berlubang. Jadi memang biopori ini itu sebenarnya kita membuat lubang kehidupan. Karena dengan membuat lubang biopori, membuat lubang barokah, kalau dengan di dalamnya nanti dikasih sampah organik, itu pasti akan menguntungkan cacing dan untungnya. Benar-benar baik. Kalau yang saya tanyakan, lubang barokah tadi ya, itu kan agak besar. Apakah sama dengan lubang peresapan? Terus jika lubang peresapan dengan lubang barokah itu sama, apakah ada bedanya
dikasih sampah dengan tidak dibiarkan aja gitu, apa manfaat juga untuk peresapan air yang dimaksud tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk beberapa rumah yang ingin tidak rumah itu tertarik untuk membarokah. Itu harus diselesaikan bisa digagal atau di rumah sendiri walaupun banyak karangannya itu juga boleh. Pertanyaannya, apakah lubang barokah tadi sama dengan resapan? Lubang lubang barokah tadi itu sama dengan resapan apabila di dalamnya itu dimasukkan organik. Jadi kita kan dengan tertarik, kita tidak dapat resapan. Gitu. Karena kalau misalkan bisa kita melihat resapan juga bagaimana itu nanti kan misalkan bentuknya dikasih apa kris gitu kan, kris itu nanti fungsinya dia hanya resapan saja. Tapi resapannya itu juga bisa apa kayak tadi, kayak gitu. Memperluas. Betul. Jadi bedanya di sana. Bahkan nanti kalau saya di YouTube pernah cari mas, saya pernah lihat Jokowi dikasih paralon, saya tidak menyarankan. Karena dikasih paralon itu sama dengan membuat resapan yang dikasih bis tadi. Jadi dia tidak ya, nanti tetap naruh air, tapi hanya sekedar naruh air saja, tapi tidak bagaimana mengembangkan firman dengan memastikan banyak rongga-rongga yang bisa dimasukkan air. Ini tidak akan terjadi. Jadi mungkin kalau misalkan sekarang kita bermasalah dengan sampah ini, tetap saya sarankan kalau tertarik dengan lubang barokah, karena itu lebih besar volumenya ya, nanti dibuat lubang barokah, ya sama kayak gini gitu. Cuma saya sarankan dikasih tutup, dikasih tutup. Kalau lebih nanti sama maksudnya kayak casing Jokowi, sama nanti dibuat tutupnya lebih ringan, karena kalau agak luas gitu. Dibuat gitu, dikasih tutup, tetap saya sarankan dengan masukkan sampah organik. Disitulah bedanya. Dengan nanti memilah sampah, mengolah sampah organik, terus sampah dari tadi itu akan mengikat teman-temannya sehingga dia akan berkembang lorong-lorong. Disitulah justru hubungan dengan kita akan kaya dengan air. Sama kayak saya dengan tanya, mas, saya punya rumah bunga yang bentuknya ada bambunya, kok airnya banyak? Itu prinsipnya sama. Jadi bambu kenapa saya suntikan air? Ya karena akar-akarnya ini. Kalau dengan pendengar ini, dengan amati saja. Pernahkah ada bambu yang sakit? Kalau kita lihat tanaman apa? Tanaman padi, kelengkeng apa? Ada yang sakit. Bambu itu tidak bisa sakit. Dengan benar itu saya pada ketika saya kuliah, saya juga mengganggu betul. Kenapa? Karena di sana itu dia tidak tersentuh dengan manusia. Ditangkap tinggal. Nggak tersentuh dengan ini dan sebagainya. Dan itu lalu kita persiapan yang baik. Dan itu prinsipnya sama kayak ini. Dia itu membuat orang-orang. Bedanya di sana. Begitu. Jadi tetap saya sarankan nanti kalau misalkan tertarik untuk barokah, dimasukkan sampah, dengan memilah sampah, apa yang disampaikan Ibu Sarto, kita memulai dari diri sendiri memilah sampah. Sampah organiknya dikompostkan. Boleh di lubang barokah, boleh di biopori. Nah, gajinya ke bank sampah. Sekarang misalkan ibu-ibu mengamati tema kemarin itu tanggal bulan ini ada peringatan hari sampah nasional. Dan kemarin itu ada sumber dari Kementerian KLHK. Mereka yang utamanya adalah Proplim, di mana kita dengan program iklim itu kita antisipasi. Ternyata yang bisa kita lakukan apa dengan minum sampah. Apa mas? Ada. Jadi ternyata sampah yang kita produksi itu dia itu meningkatkan gas metan baik yang organik maupun organik. Nah ketika saya dengan bisa mengolah sampah organiknya itu kita sudah berkontribusi terhadap pemanasan global, pengurangan perubahan iklim. Tadi kan disampaikan biopori itu diisi dengan sampah organik. Saya pernah belajar buat kompos dari YouTube. Itu intinya sampah yang dimasukkan itu adalah sampah daun-daunan dan tidak tercampur dengan sampah sisa-sisa seperti tulang ayam dan sebagainya. Apakah ini juga sama seperti itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih.
lubang barokah atau tidak langsung ke tanah. Ya betul Bu, jadi misalkan di daerah kota-kota atau misalkan kita semua mengomposkan sampah organik ke komposter misalkan yang baru juga atau yang pernah dikerjakan keras misalkan yang jelas tidak di tanah, bukan di lubang barokah atau bukan di biopoli. Itu memang tidak disarankan tulang ikan, tulang ayam atau yang berbau dengan protein tinggi itu masuk karena memang dia berpotensi mendatangkan beratung begitu. Tetapi ketika misalkan jenengan kok nanti tertarik buat biopori atau lubang barokah tidak masalah. Oke. Karena pakannya kita di tanah, terus ada tutupnya, ada casingnya, sehingga nanti misalkan sampah, sisa makanan, sisa masak dapur, ada sisa ikan, terus nanti diselingi dengan sampah yang kering, dan sebagainya, itu semakin bagus. Tidak akan ada masalah karena tadi di tanah, sehingga nanti pengukurannya lebih bagus, lebih cepat. Ketika ada belatung pun, itu justru akan berkembang ini, jadi akan berkembang dengan cacing. Tapi kalau misalkan dengan di komposter tidak saya sarankan karena ada sudah trauma Bu. Karena sering di perumahan rumahnya ada komposter dikasih tulang-tulang dan sebagainya sampai banyak belatungnya ya karena memang tidak besar aja gitu. Akhirnya trauma mas gak mau kos lagi gitu dengan masalah tadi. Tetapi kalau misalkan di biopori atau misalkan di lubang barokah bermasalah. Sebenarnya gak inget sama mawon ngeten, nanti tinggal diputar, ngeten nggih. Tinggal diputar. Muternya sampai di lah. Meter berarti sampai ini habis ya? Betul, kurang lebih 1 cm. Nah, bedanya nah ketika menggunakan alat sineten itu tanahnya dalam, jadi tinggal di mawon. Tapi nek misalkan nanti tanah gembur Mas, nek tanah ikhtiar, nek tanah minus ya. tapi biasanya sedikit pasti ada yang masuk. Iya. Tapi kalau menggunakan satunya itu nanti nggak bisa. Oke, karena memang modelnya dia plat ini, jadi nanti itu kalau ini kita perlu ngambil. Oke, ada juga. Lebih berat ini, tapi oke lebih. Cuma nanti kalau di rumah jenengan kebetulan tanahnya agak apa keras, melur gitu. Itu keterangannya melur. Karena ini kan dia lebih kuat. Nah, misalkan nanti di rumah jenengan kok kebetulan apa kering, itu akan memudahkan ketika ditambahkan air. Oke. Betul. Jadi kalau saya dulu, dulu ketika saya di kampus praktek itu ya kita membawa ember kecil, membawa pisau, sama air. Temanya adalah biopori. Matur nuwun narasumber yang sudah memberikan pelatihan biopori. Praktek apa ini? Oh, alhamdulillah. Apalagi kalau sudah praktek, berarti tolong
yang jelas para kader yang hadir hari ini untuk bisa mempraktekkan. Karena biopori ini ternyata luar biasa. Yang pernah kita lakukan dari tim penggerak PKK dulu adalah melakukan studi banding di Glitung Gogri. Iya, andalanya adalah biopori. Jadi daerah yang tadinya banjir parah, tapi karena digerakkan oleh kegiatan biopori oleh masyarakatnya, sekarang menjadi daerah bebas banjir. Oke. Nah ini, dan yang paling penting adalah bagaimana ini diterapkan. Saya paling susah kalau kemudian ilmu di PI disimpan doang. Aku menek wae pelajaran praktek masa. Ibaratnya lah promo dodolan panci. Dimurungi masa, panci direwani kredit, terus panci nih belajar masae. Tiga kena memori. Nah, ini yang mari para kader bahwa kami ini memikirkan betul setiap tematik di dalam Surino. Kami persiapkan betul, kami timbang matang-matang materi yang disampaikan dan kita berusaha update berdasarkan kebutuhan. Nah hari ini kami berpikir bahwa biopori ini menjadi kebutuhan terutama untuk Jombang yang banyak daerahnya yang masih banjir, terutama di daerah mana? Di apa mas? Di daerah Hulu, ya kan? Andai kata itu juga digerakkan untuk melakukan ya biopori itu, saya yakin ini akan segera berkurang. Jadi monggo para kader kita kuatkan nawaitu kita untuk menjadi kader sebagai agen perubahan. Ini akan berkali-kali saya sampaikan karena hasil rakornasnya kadernya ini harus menjadi agen perubahan gitu ya. Hasilnya begitu. Apa yang dimaksud menjadi agen perubahan? Bahwa PKK, para kader PKK ini harus bisa mengubah perilaku masyarakat bila perlu dimantapkan sebagai budaya baru. Sehingga perilaku-perilaku yang baru ini akan menjadi budaya baru dan diturunkan kepada anak cucu. Ini bagian dari kita menjaga lingkungan. Contoh yang paling sederhana adalah yang paling gampang di kalangan ibu-ibu zaman biyen. Wong misoni itu mimike ditaker. Gak boleh makan ikan. Alasannya Pak? Amis. Betul ya? Itu sudah menjadi budaya di masa lalu. Tetapi seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan bahwa anak misoni model koyo ngono anake iso stunting. Maka pemerintah berlomba-lomba mensosialisasikan bagaimana seharusnya perilaku baru ibu-ibu menyusui. Dan keberhasilannya adalah tergantung para kader. Karena yang bergerak di masyarakat secara langsung adalah kader. Inilah yang disebut kader sebagai agen perubahan. Dulu yang budayanya orang Yusoni itu makan dibatasi, sekarang los. Minumnya juga harus los, gitu kan? Nek bayi ini tunggu ya tunggu, nek bayi ini melek oh. Terus kalau makannya nek awal gak boleh tunggu. Terus apa boleh? Nah, maka hari ini bagaimana juga harus mampu menjadi agen perubahan sebagai apa? Sebagai penjaga lingkungan. Karena dunia ini tambah suwe gak tambah apa? Sehat. Kenapa gak tambah sehat? Karena semakin berkurang daerah hijaunya. Karena manusia semakin bertambah, sehingga perumahan juga diperlukan bertambah. Perumahan ini akan akhirnya menghabiskan lahan hijau. Maka harus ada alternatif baru untuk menjaga lingkungan termasuk biopori. Ini monggo para kader untuk bisa menerapkan. Yang paling sederhana dulu ini tidak usah sih mewah. Diterapkan di rumah
kuwi lambe-lambe nggak bakal. Nah, pasti mereka akan mencontoh orang-orang yang sudah berhasil melakukan itu. Maka setidaknya ada berapa orang yang hadir di sini hari ini langsung besok di video call kerjasama dengan putra-putranya. Begitu dicontoh, begitu dilihat itu gaya apa sih wis delok online namanya, nggak usah mau di sini, gitu ya. Nah, saya yakin ketika melihat keberhasilan ini yang lain akan niru. Nah, ini saya harap monggo kita bersama-sama belajar bekerja berdasarkan hati dan pengetahuan, ditambahi lagi dengan pengetahuan tentang tujuan sebuah program. Jadi setiap program tolong jangan dilihat hasilnya harus seperti apa, tetapi bagaimana program itu ditujukan untuk apa. Itu dulu sebagai goal, sebagai tujuan. Kita itu kalau melangkah tujuannya jelas pasti akan lebih langkahnya lebih tegak, lebih tegas, lebih mantap. Tujuan dulu yang kita utamakan. Oh, biopori itu sebagai upaya untuk menghindari kehidupan dan sebagainya. Tadi sudah pasti disebutkan banyak hal. Kalau sudah tujuan ke sana, perjuangan. Ditambah dengan yang lainnya. Nah, dan ini upayakan juga sebagai hal pendidikan bagi anak kita di rumah. Jadi bukan berarti kemudian ini kan kadang-kadang penyakitnya ibu itu begitu. Dikasih ilmu, gak dibagi. Gelap lakoni tapi dewi. Artinya tidak ada keinginan untuk menularkan ilmunya yang ke lain. Maka jangan dilakukan sendiri, lakukan dengan anak, dengan suami. Kerjakan di rumah bersama-sama. Baru bergotong-gotongnya. Itu nanti efeknya luar biasa. Harmoni terjaga, lingkungan terjaga. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini enggak aku orang pengajian, itu ilmu. Oleh miliain jalur sih bisa bunyi kalau tapi gara-gara kakek bunyi lari kata ngomong akan ditular namanya. Nah ini kan selalu begitu. Ya harusnya itu disampaikan semua yang didapat disampaikan kembali di rumah minimal untuk keluarga. Oke deh, itu sekalian, para kader. Saya paham panjenengan semua ini adalah relawan. Saya paham panjenengan ini kerja itu benar-benar tanpa pamrih. Karena sebenarnya justru panjenengan inilah pahlawan tanpa jasa. Kalau Anda semua mampu menjadi agen perubahan. Itu saja dari saya, mohon maaf. Saya tidak pucuknya saja, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kebersamaan kita hari ini. Semoga hari ini semua sehat. Mengingat COVID-nya kok naik lagi trennya. Nek main game, munggah level, itu tambah seneng bonusnya aja. Banyak COVID munggah level, bonusnya apa bu? Iya, bonusnya korban ya. Jadi monggo kita jaga kesehatan masing-masing. Tidak boleh kendor. Sekali lagi harusnya PHBS itu menjadi budaya. Kemarin ketika awal-awal terjadinya COVID, semua kader PKK bahagia. Akhirnya kita berhasil melakukan gerakan PHBS. Tapi begitu levelnya 1, ternyata tempat cuci tangan tidak digunakan. Inilah yang termasuk kita sebut akhirnya tidak menjadi budaya. Program yang tidak menjadi budaya sia-sia. Dan sudah kelihatan secara nyata begitu budaya dimatikan, apa yang terjadi? Kekacauan lagi. Level siji senang budaya PHBS yang dipakai ini, levelnya akhirnya naik lagi. Ini harusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Semua program itu juga akan berefek yang sama, even stunting sekalipun. Stunting kita turunkan mulai dari 2019 itu 20% sekian sampai hari ini 10,sekian %.
sehat pencegahan stunting tidak kita lakukan, wes percayalah 5 tahun 10 tahun lagi stunting akan naik drastis lagi. Maka pilihannya adalah jadikan sebuah program, semua program itu menjadi budaya, sehingga kita lebih bisa mempertahankan bahkan menaikkan taraf hidup dan status kualitas hidup manusia yang ada di lingkungan kita. Itu saja, matur nuwun kehadirannya, matur nuwun kesabarannya. Saya ini Dina Sirotong Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.